Assalamualaikum teman-teman, bersama Mrs. Tia di sini hanya di Daily Teaching. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Pada video kali ini, Mrs. Tia akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi ini untuk kelas 3 tema 1 subtema 4. Nah, teman-teman tahu tidak, mengapa kita hidup berdampingan dengan tumbuhan? Karena tumbuhan menyediakan oksigen untuk kita bernafas. Dengan banyaknya tumbuhan, maka oksigen akan terus tersedia untuk nafas kita. Tumbuhan atau tanaman juga memberikan nutrisi jika kita konsumsi. Sudah belum menyayangi tumbuhan? Caranya mudah, dengan menyiram tumbuhan setiap hari dan tidak merusaknya. Nah, teman-teman sudah belum menyiram tumbuhan sekitar rumah? Tumbuhan juga butuh air, teman-teman. Nah, selain air, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dari dalam tubuh tanaman, antara lain gen dan hormon. Contohnya ukuran dan warna daun, ukuran dan warna bunga. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, antara lain pupuk, cahaya matahari, air, suhu udara, dan kesuburan tanah. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, secara generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, contohnya dengan biji. Nah, yang dengan biji ini secara alami ya. Vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Vegetatif sendiri ada dua, perkembangbiakannya secara alami dan buatan. Kita bahas yang secara alami dulu ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Yang pertama biji, kedua umbi, ketiga akar rizoma, spora, selanjutnya tunas. Yang biji ini termasuk generatif, yang umbi, akar atau rizoma, spora, tunas ini termasuk vegetatif. Perkembangbiakan dengan biji. Tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan biji adalah jenis tumbuhan yang paling sempurna. Biji sendiri terbagi menjadi 4 bagian: pusar biji, tali pusar, inti biji, dan kulit. Tali pusar dan inti biji termasuk embrio. Embrio ini adalah calon tanaman baru. Tahapan-tahapan perkembangbiakan dengan biji. Yang pertama, kulit biji melunak lalu robek, kemudian tumbuh akar hingga mencapai ukuran tertentu, lalu tumbuh batang dan daun. Setelah itu, semua mengalami pertumbuhan ukuran dan warna. Tumbuhan pertama besar dan panjang, serta warna daun berubah menjadi hijau tua. Perkembangbiakan dengan tunas. Bentuknya tunas seperti ini ya. Contoh pada pohon pisang dan pohon bambu yang ditandapanai ini termasuk tunas ya. Tunas sendiri ada dua, tunas batang dan tunas daun. Tunas batang adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh di bawah tumbuhan induknya atau dekat batang. Contohnya pohon pisang dan pohon bambu. Tunas daun bagian tumbuhan baru yang tumbuh di daun induknya. Contohnya pada cocor bebek. Ini termasuk tunasnya ya. Yang ini tunasnya pohon pisang. Yang ini tunasnya pohon bambu. Perkembangbiakan dengan umbi. Ada 3, umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang, sejenis umbi yang batang tanamannya membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang dan singkong. Umbi akar, sejenis umbi yang bagian akar yang membengkak karena berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya wortel dan akar bunga dahlia. Wortel merupakan akar yang menyimpan cadangan makanan. Akar bunga dahlia yang seperti umbi-umbian ini dapat dikonsumsi loh karena menyimpan cadangan makanan. Umbi lapis. Umbi lapis terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Cadangan makanan tersimpan di seluruh lapisannya. Contohnya bawang. Perkembangbiakan dengan spora. Tahukah kamu
Perkembangbiakan spora terjadi ketika spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur loh. Tahu dong, spora itu kan inti sel yang berbentuk kecil sekali seperti serbuk dan mudah terjatuh. Spora terdapat di daun tumbuhan bagian belakang. Itulah mengapa tumbuhan yang berkembangbiakannya dengan spora cepat bertambah banyak. Benar sekali, seperti jamur, lumut, tumbuhan paku, dan lain-lain. Perkembangbiakan dengan akar tinggal atau rizoma. Batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena ada bantuan manusia. Yang pertama okulasi, kedua cangkok, ketiga stek, keempat menempel. Nah, perkembangbiakan dengan cangkok dulu. Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Contoh tanaman buah-buahan yang bisa dicangkok, jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Contoh tanaman hias yang biasa dicangkok, bunga nusa indah, bunga soka, dan melati. Tahapan mencangkok yang pertama, membuat keratan melingkar kurang lebih 5-10 cm. Yang kedua, mengupas kulit yang telah dikerat. Yang ketiga, bersihkan lapisan kambiumnya, biarkan sampai kering ya. Yang keempat, ditutup dengan tanah yang telah dicampur pupuk. Bungkus dengan sabut kelapa atau plastik, ujungnya diikat. Jangan lupa lubangi plastiknya ya. Terakhir, jika batang yang dibungkus telah tumbuh akarnya, batang dapat dipotong dan ditanam di tempat lain. Perkembangbiakan dengan stek. Usaha untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditanam ke media tanam yang lain. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Perkembangbiakan dengan mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Cara menyambung hanya menyambungkan batang pohon yang sejenis dengan memotong dua batang pohon tersebut. Contohnya durian dan lay. Durian agar cepat tumbuh disambungkan dengan lay. Perkembangbiakan dengan okulasi. Okulasi adalah usaha untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Tahapannya, yang pertama iris batang pertama yang akan ditempeli, yang kedua iris batang kedua yang memiliki tunas, diiris sebesar irisan batang pertama ya. Yang ketiga, irisan batang kedua yang memiliki tunas ditempelkan ke batang pertama yang akan ditempeli, diikat sampai tunas tumbuh. Contohnya pohon durian. Perkembangbiakan dengan merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Tahapannya adalah yang pertama, pilih cabang tanaman yang sudah tua, kuat, dan panjang. Yang kedua, bersihkan cabang tanaman bagian tengah dari daun yang sudah tua. Yang ketiga, bengkokkan cabang tanaman ke tanah hingga sedikit dari bagian tengah cabang menyentuh tanah. Yang keempat, kubur cabang tanaman tadi dengan tanah. Setelah beberapa hari, akar dari bagian tengah cabang tadi muncul. Pisahkan tanaman baru dari tanaman induk dengan memotong cabang tanaman tadi dari batang utamanya. Setelah itu, tanaman baru siap dipindahkan ke media tanam yang lain. Contoh tanaman yang biasa dibiakkan dengan cara merunduk adalah melati dan stroberi. Akhir kata dari Mrs. Tia, kita harus menyayangi tumbuhan dengan cara merawatnya setiap hari ya. Dengan begitu, alam kita akan banyak oksigen dan udara akan menjadi sejuk. Terima kasih telah